ambilang di rumpun lansek tasisi pilihan lantai mak nak kami bilang sadon dapet nanti enggak orang pandai.
menjadi hati perempuan. Memaksa dan menyalahkan perempuan. Segalanya begitu mudah bagi seorang laki-laki. Terlalu cepat menilai di permukaan dan terlalu mudah mengabaikan apa yang berkecamuk di dalam. Aku tidak peduli. Meskipun yang terlihat bukan ayah sebenarnya. Tapi mata adalah jendela. Dan aku yakin pada apa yang kulihat di kelopak mata.
sebagai bayang-bayang menyeramkan yang mengejarku setiap saat. Sampai-sampai dinding yang telah kau bangun dengan susah payah hendak kau robohkan. Kau terlalu cengeng menjadi laki-laki Laksamana. Pernahkah terbesit dalam hatimu bahwa apa yang dialami istrimu adalah kenyataan yang mungkin pernah kau lakukan? Tidak usah terlalu jauh. Bahkan dengan seseorang yang ada di dekat sepanjang perjalanan, meskipun keinginan tidak setinggi dan sebesar harapan, hingga membuatmu harus berbohong untuk menutupinya Laksamana. Seseorang tidak memiliki dosa, seringkali bukan karena kesadarannya untuk tidak terjerumus, tapi ia hanya terhindar dari kesempatan. Lalu apa yang mesti hamba lakukan, Bu? Temuilah istrimu Laksamana. Merajuk keadaan bersimpuh. Dan bila kau berlaku tidak adil padanya, memohon maaflah dengan sepenuh jiwa dan hati. Baiklah, Bu. Jika itu yang Bunda katakan, hamba mohon diri. Sekarang, sudah saatnya tunjuk itu kau arahkan ke wajahmu putra mahkota. Kau tahu kesalahan terbesar yang telah kau lakukan. Ananda merasa berdosa, Ibunda. Karena hampir mempercerai-beraikan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Selalu, laki-laki selalu memberi timbangan begitu mudahnya kepada yang lain. Semudah ia mengingkari janji pada siapapun yang telah membuatnya jatuh hati. Dan Gandoria, Dia telah mengetahui semuanya. Para hulu barang telah menceritakan pertengkaran kalian lewat awak kapal yang menyertai kalian. Ibunda berpura-pura tidak tahu karena ingin mengetahui seberapa besar kalian masih dekat putri jurang. sekarang katakanlah Ibunda, di mana Gondang Gandoria? Dia telah meninggalkan istana. Dia abaikan seluruh cintanya untuk sebagai permulaan bahwa perempuan bisa saja mencintai laki-laki dengan apa yang dimilikinya. Tetapi cinta itu akan subur ketika balasan ketulusannya dicurahkan begitu murni melebihi dari apapun. Gondang Gandoria beribah hati bukan karena dikhianati, tapi ia menolak untuk disamakan dengan yang lain. Bukankah mencintai adalah ikrar untuk berhenti memperbandingkan anggur? Sekarang katakanlah Ibunda, kemana Gondang Gandoria pergi? Gunung Ledang putra mahkota. Di sana, dia berharap menemukan seseorang yang bisa membuatnya jatuh cinta. Baiklah kalau begitu Ibunda, Ananda mohon diri. Tidak ada yang bisa menghentikan cinta Anggun.
jiwaku terasa utuh, Bonda.